Kota Banjar. Dengan saya Dini Juniavi dari SMK Negeri 2 Banjar. Saya Salihatun dari SD 6 Megasari. Saya Yuliani dari SD 5 Megasari. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coaching. Selamat. Assalamualaikum Bu Dini. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Ya, alhamdulillah. Hari ini Bu Dini akan melaksanakan coaching. Betul Ibu? Ya. Sebelum melaksanakan coaching Ibu, ada sedikit yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan bukti penilaian coaching itu ya, apakah sudah sesuai dengan alur atau sesuai dengan prinsip coaching itu tersebut ya, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan aktif, kemudian juga ada question atau materi dilakukan ya. Nah baik Ibu, mungkin ada beberapa pertanyaan, boleh kan? Boleh Ibu ya. Untuk yang pertama nih, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan selama coaching ini? Dalam melakukan coaching ya, jadi jelas kompetensi yang pertama yang yang ingin saya kembangkan adalah saya harus bisa hadir penuh ya Bu, kehadiran penuh, lalu mendengarkan aktif juga harus saya kembangkan gitu, harus saya pakai juga, saya harus mampu memberikan pertanyaan yang berbobot dan kreatif. Jadi yang ingin Ibu kembangkan tuh ingin ada question yang mendengarkan aktif coach ya, supaya bisa menemukan solusinya si coach tersebut, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah Ibu, dari ketiga yang ingin Ibu kembangkan tersebut, kira-kira yang lebih spesifiknya yang ingin Ibu kembangkan itu apa? Semuanya sih Bu, sebenarnya mungkin semuanya ya Bu ya, karena kenapa? Karena saya ingin dengan melakukan teknik tersebut dengan sungguh-sungguh, saya dapat membantu coach saya menyelesaikan permasalahan yang beliau hadapi gitu. Jadi dari yang lebih spesifik yang tadi disebutkan itu bisa membantu coach untuk menemukan solusi dari permasalahan itu. Nah Ibu, satu lagi nih, kira-kira nih ketercapaian atau tujuan atau indikator yang ingin Ibu kembangkan itu dalam coaching ini itu apa Bu? Pertanyaan yang berbobot ya, indikatornya di situ dari pertanyaan yang berbobot, tujuan kita melakukan coaching itu bisa tercapai gitu. Jadi setiap coaching kan pasti ada tujuannya ya Bu ya, menyelesaikan permasalahan. Jadi menurut saya indikator yang harus saya tingkatkan di situ capaiannya adalah memberikan pertanyaan berbobot untuk menggali solusi atau menggali permasalahan, informasi yang dari si coaching tersebut untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi Ibu, indikator pencapaiannya ini lebih menggali lagi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya ya. Ya Ibu, baik, silakan melanjutkan coaching hari ini ya. Mudah-mudahan lancar ya. Kemudian juga dapat mengarahkan coaching untuk menemukan solusi dari permasalahan. Siap, silakan. Terima kasih dukungannya, saya butuh bantuannya. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Dini. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Baik, saya baik, alhamdulillah. Ibu gimana? Alhamdulillah baik Bu Dini. Begini Bu Dini, apakah Bu Dini bisa meluangkan waktunya sebentar untuk saya? Bisa ya, ayo 15 menit, saya ada waktu nih, belum istirahat soalnya. Terima kasih kalau Bu Dini berkenan. Begini nih Bu, saya itu bingung sekali nih selama menjadi wali kelas 5 di tahun ajaran 2000 yang sekarang. Saya di kelas 5 beberapa bulan ini menemukan siswa saya setiap hari hampir terlambat, berangkatnya sampai sekolah jam 8, jam 8. Padahal rumahnya sangat dekat dari sekolah. Saya bingung untuk mengatasi anak tersebut. Iya, oh gitu ya Bu ya. Berarti tujuan Ibu ke saya, kita mau sharing apa? Saya ingin mencari solusi lah gitu. Siapa tahu Bu Dini itu bisa mencarikan atau menguatkan saya dalam mencari solusi yang ingin saya rencanakan. Iya, dari permasalahan yang baru saja Ibu sampaikan ya Bu ya. Iya. Kalau
gitu saya boleh tahu lebih jelas lagi kapan dan di mana itu kejadiannya seperti itu ceritanya. Begini Bu, yang saya amati dari anak tersebut itu dari kelas 1 sampai kelas 4 itu anak tersebut selalu berangkat siang. Iya. Dan sekarang kan di kelas 5, saya itu nggak mau habit yang negatif seperti itu selalu terjadi pada anak didik saya. Jadi saya ingin berusaha mengubah anak tersebut gitu loh Bu. Jadi kalau misalnya ibu lihat nih, ibu perhatikan ternyata hasil identifikasi ibu sendiri terhadap permasalahan itu berarti anak ini sudah dari kapan? Dari kelas 1? Dari kelas 1 Bu. Sampai sekarang belum selesai. Belum berubah. Belum berubah. Iya, kalau misalnya mendengar cerita ibu ya seperti itu ya. Gimana perasaannya? Wah, sangat sedih Bu punya anak didik seperti itu. Saya juga kayaknya dengarnya gimana ya, apalagi ibu yang merasakan ya, perasaan ibu ini pasti sedih ya Bu ya. Dari cerita itu dari kelas 1 sampai kelas 5 siswa ternyata selalu datang terlambat ya Bu ya. Apakah sudah ada langkah awal ketika ibu mau langkah awal dalam permasalahan ini, misalnya melakukan apa gitu ke anaknya, sudah langkah awal apa yang sudah ibu lakukan? Kalau saya sendiri sih sudah melakukan pendekatan sama anak didik tersebut Bu. Saya juga sudah mencoba melakukan segitiga restitusi kepada anak tersebut. Namun setelah beberapa hari dari kegiatan komunikasi saya dengan anak tersebut, hanya berubah beberapa hari saja Bu, dan kesananya lagi dia berulang lagi. Apakah memang anaknya belum paham dengan apa yang saya sampaikan, atau harus ada bantuan atau dukungan dari orang lain ya Bu ya? Menurut ibu kendala yang terkuatnya apa? Kalau menurut saya itu mungkin karena orang tuanya juga tidak mendukung Bu. Tidak mendukung si anak untuk selalu hadir pada Iya. langkah. Nah, kalau misalnya ibu kan sudah melakukan pendekatan dengan anak yang dia sudah tahu juga bahwa anak ini melakukan kesalahan dari kelas 1 SD. Berarti sudah ada langkah kolaborasi yang sudah ibu lakukan dengan misalnya dengan wali kelas sebelumnya atau dengan pihak sekolah atau pihak orang tua mungkin? Kalau misalnya dengan rekan siswa sudah itu lebih biasa gitu. Tapi kalau untuk dengan orang tua saya belum pernah mencoba nih Bu. Apa harus ya Bu ya? Menurut ibu itu rencana nih, ibu kan sudah melakukan pendekatan dengan anak, tapi masih belum ada perubahan. Apakah ibu punya rencana aksi lagi yang lainnya yang menurut ibu ini kayaknya dengan harapan ini, dengan rencana ini, harapan saya untuk merubah anak bisa tercapai mungkin? Sepertinya saya harus mendatangi itu orang tuanya, kalau enggak saya mendatangi orang tua ke sekolah. Mungkin saya harus ngasih tahu ke orang tua ya, agar lebih paham dengan tata tertib sekolah, terus bisa mendukung anaknya itu harus berangkat lebih kasih lagi ya Bu ya. Betul, sepertinya memang harus seperti itu Bu. Ibu sudah tahu kontak atau profil si anak itu, orang tuanya ibu sudah tahu sebagai wali kelasnya? Pasti tahu Bu, kan Pasti ada tahu di ya. grup Bu. Iya, kalau itu ibu bisa lakukan lebih cepat nih Bu. Gimana, mau telepon apa gimana rencananya? Sepertinya saya harus memanggil ke sekolah dulu ya Bu ya. Betul, dipanggil ke sekolah menemui ibu. Nanti saya akan melakukan WA dulu dengan orang tuanya, karena orang tuanya juga termasuknya sibuk nih. Kemarin saya WA aja, dia lagi sibuk karena anak tersebut itu di rumah selalu main HP lain, jadi dia selalu terlambat karena orang tuanya yang ayahnya kerja di konveksi, terus ibunya di toko. Jadi dia itu kendala masuk sekolahnya karena bangunnya jam 7, jadi sampai beres berangkat itu jam 8. Iya, berarti kalau dari saya cermati ya Bu ya, tidak ibu sudah tahu ya penyebab utama siswa kenapa selalu datang terlambat ke sekolah. Ibu sudah melakukan panggilan, berarti tinggal ibu melakukan tindakan Bu. Ya, tindakan apa, mau seperti apa tadi, mau manggil orang tua. Lalu setelah manggil orang tua, ada tindakan yang akan lebih lagi akan ibu lakukan mungkin? Itu memanggil orang tua sekolah. Nanti saya akan memberikan pemahaman supaya orang tua itu mengertilah kedisiplinan, tata tertib sekolah.
akan lebih mendukung bagaimana sih seharusnya seorang anak sekolah itu berangkatnya sesuai jam berapa gitu, dan dia mungkin bisa mengontrol anaknya untuk tidak main HP terus di rumah. Bisa jadi seperti itu. Ada harapan nggak sih Bu untuk siswa-siswa Ibu yang seperti itu tuh gitu untuk diri Ibunya sendiri? Pasti ada ibu harapan untuk merubah anak tersebut. Itu kan habit yang sangat negatif kayaknya ya. Masa iya tidak ada perubahan sama sekali. Saya sangat berharap. Harapannya sangat tinggi ya Bu ya. Iya. Nah kalau boleh saya tahu nih Bu ya, tadi kok sebenarnya permasalahan ini hanya terpusat pada satu anak ya Bu ya, tapi terlihat apa ya kompleks gitu ya, konfliknya ternyata sangat tinggi. Kalau misalnya Ibu skalakan nih di angka 5 sampai 10, kondisi seperti ini tuh ada di skala berapa sih Bu? Menurut saya itu akan 5 Bu. Angka 5 ya Bu ya, sebelum Ibu melakukan tindakan, sebelum Ibu mempunyai rencana. Nanti nih yang Ibu harapkan ketika misalnya siswa tersebut Ibu sudah melakukan tujuannya sudah jelas ya Bu ya, tujuannya untuk menyelesaikan, Ibu sudah mengidentifikasi ya Bu ya, sudah melakukan apa ya namanya segitiga restitusi itu sendiri, lalu Ibu kan sudah mempunyai rencana untuk memperbaiki kelakuan siswa. Skala mana yang mau Ibu capai dari 5 yang tadinya sebelum, misalnya sebelum Ibu lakukan tindakan, Ibu ada di skala 5 ya. Nanti skala mana yang akan Ibu capai supaya semuanya ini selesai dengan baik? Di angka berapa misalnya seperti ini? Saya pengen yang tadinya 5 menjadi 9 lah. Iya, 9. Dan harapan kita tuh besar Ibu ya, sebagai seorang guru bukan baik untuk kita tapi juga baik untuk siswanya. Otomatis jelas ketika melakukan apa namanya tujuan kita memperbaiki siswa dari apa sisi moralnya, dari akademiknya, dari kebiasaannya, itu berdampak bukan hanya kepada sekolah tapi kepada siswa itu. Tapi ya jelas Ibu itu butuh kolaborasi yang sangat baik. Jadi Ibu tidak bisa bergerak sendiri, jelas Ibu harus berkolaborasi dengan orang tua dan lingkungan sekitar yang memang mengetahui hal seperti itu. Bagus sekali tindakan yang mau Ibu ambil. Saya istilahnya apresiasi sekali Ibu sudah berani dan punya keinginan yang kuat untuk merubah siswa yang tadinya sudah lama berada di posisi yang dianggap biasa. Nah, Ibu mau merubah siswa ini menjadi jangan terbiasa malah seperti itu. Saya rasa dengan tindakan rencana aksi nyata Ibu yang mau Ibu lakukan, saya rasa permasalahan Ibu akan cepat selesai. Selesai seperti itu. Lalu kira-kira kapan Bu Ibu akan melakukan tindakan dari rencana Ibu tadi? Insya Allah ingin secepatnya Bu lah, kan saya risih yang seperti itu, jadi ingin secepatnya anak itu bisa berubah lah Bu gitu. Iya Ibu mau meluangkan waktu di minggu kapan? Apa di bulan? Sepertinya minggu ini aja. Minggu ini saja ya Ibu ya, akan melakukan rencana itu ya Bu ya. Ada lagi Ibu mungkin yang bisa disampaikan gimana sekarang perasaannya? Perasaan saya sekarang setelah sharing dengan Bu Dini, saya menjadi lega. Yang tadinya bingung kan, saya khawatir ya Bu, kalau misalkan saya langsung mendatangi orang tuanya atau telepon dengan orang tuanya, itu dikira kurang sopan atau saya menyinggung perasaannya, karena itu memang habitnya dari kelas 1 sampai kelas 4. Terus pas ujung-ujung di kelas 5, kenapa saya dipanggil gitu kan? Itu saya biasa-biasa aja gitu. Ya, saya yakin dengan kemampuan Ibu berrelasi, ya Bu ya, keterampilan berrelasi, Ibu juga paham bagaimana menyampaikan ke orang tua, dan setidaknya orang tua paham tujuan Ibu untuk melakukan pemanggilan itu tuh apa. Semua untuk kebaikan putranya sendiri gitu. Jadi saya rasa dengan tindakan pemanggilan yang tepat, tidak mendadak misalnya Ibu ya, karena Ibu juga tadi kan saya dengar Ibu juga mengatakan bahwa orang tuanya sibuk ya dengan kegiatan sehari-harinya. Mungkin ketika Ibu pemanggilannya tidak mendadak, bisa di H-1 atau H-2, setidaknya orang tua bisa lebih meluangkan waktu untuk hadir. Karena kalau misalnya orang tuanya mendadak, nanti pasti yang ada tidak datang, atau dia merasa bahwa ada apa ini, gitu, sesuatu hal yang dia tidak inginkan. Saya rasa dengan keterampilan Ibu berrelasi, keterampilan Ibu menyampaikan tujuan yang sebenarnya baik untuk anaknya, tindakan apa rencana Ibu yang barusan itu tepat lah Ibu. Saya bisa yakinkan selesai permasalahannya dengan cepat lebih baik gitu ya. Iya.
Gimana Ibu, cukup apa ada lagi yang mau Alhamdulillah Bu disampaikan? ini cukup sekali. Terima kasih sekali atas waktunya. Terima kasih atas kekuatan yang didapat dari saya Ya, dari sama-sama. percakapan ini. Insya Allah sangat membantu. Saya akan merencanakan tersebut. Semoga berhasil. Terima kasih waktunya Bu Dini. Siap, tapi Bu nanti minggu depan ya Ibu mau melaksanakan ini Iya. ya. Saya mau tahu Ibu ya hasilnya seperti apa nanti saya kasih tahu gitu hasil dari tindakan Ibu seperti apa. Perencanaannya kan sudah sangat lengkap, perencanaan tindakan Ibu sudah sangat lengkap. Saya pengen tahu hasilnya seperti apa, tapi yang pasti sama seperti Ibu, saya juga punya harapan anak itu akan berubah menjadi jauh lebih baik. Permasalahan Ibu cepat selesai dan melegakan Ibu menjadi wali kelasnya lebih luar biasa lagi. Terima kasih. Iya, terima kasih. Ya Ibu, Bagaimana nih tadi hasil coachingnya dengan coach? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah coachingnya lancar. Saya dapat mengembangkan kompetensi yang dimiliki oleh coach saya Ibu. Beliau juga sangat kolaboratif ya Bu ya gitu. Jadi saya bisa menganggap bahwa coaching saya hari ini luar biasa. Alhamdulillah Ibu ya. Iya. Kalau sudah berjalan dengan lancar nih. Setelah melaksanakan konsultasi atau coaching ini nih, tadi ada beberapa pertanyaannya Bu. Pertama, apa saja yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang ingin diinginkan atau dikembangkan oleh Ibu? Ya, seperti tadi di awal Ibu, saya indikator ketercapaian yang saya ingin kembangkan adalah saya bisa memberikan pertanyaan berbobot yang kreatif. Alhamdulillah di kegiatan coaching ini saya bisa melakukan itu, sehingga dari kegiatan coaching ini saya dapat menggali informasi-informasi yang jauh lebih lebih banyak lagi dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching saya gitu, oleh beliau. Jadi dengan membuka pertanyaan-pertanyaan tersebut, dengan juga saya juga tidak lupa mendengarkan secara penuh ya, hadir penuh, mendengarkan secara aktif, saya dapat menggali sehingga saya dapat membantu beliau menebalkan rencana-rencana beliau untuk menyelesaikan permasalahan yang beliau hadapi. Betul sekali Ibu. Tadi dengan mendengarkan seperti kemudian mengajukan pertanyaan bobot, ya itu dapat menggali potensi kecil itu dalam menemukan solusi. Iya. Ya Ibu, tadi kan sudah berhasil ya. Iya. Saya lihat sudah berhasil. Nah ini ada berdasarkan pengamatan saya tadi nih selama coaching Iya. Ibu antara Ibu dengan coachingnya ya. Boleh saya sampaikan? Boleh Ibu, boleh Ya. sekali. Ibu tadi sudah berhasil melaksanakan coaching sesuai dengan alur cerita dan teknik rasa. Iya. Nah, Ibu tadi sudah menanyakan tujuan dari coaching tersebut, kemudian Ibu juga sudah mengidentifikasi masalah coaching yang kemudian mengarahkan solusinya, si coach itu menemukan solusinya, kemudian Ibu juga sudah mengarahkan rencana tindakan aksi yang akan dilakukan oleh coaching, dan Ibu juga berhasil menemukan rasa atau tanggung jawab pada diri coach agar rencana aksi yang dilakukan itu berjalan dengan lancar. Ibu juga ada lagi nih, tadi saya mendengar percakapan Ibu dengan coach itu sudah fokus, artinya Ibu sudah mendengarkan aktif ya, kemudian ada present itu kesadaran penuh Ibu sudah hadir di situ, kemudian Ibu juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ibu sangat luar biasa sekali, Masya Allah ya. Ibu sudah melakukan coaching hari ini dengan baik, dengan mengarahkan dan membantu coaching untuk menemukan masalah, solusi dari permasalahannya. Baik Ibu, semoga sukses ke depannya dan diberikan kemudahan lagi dalam coaching berikutnya. Nah satu lagi nih Bu, boleh Ibu ke depannya nih kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan coaching hari ini? Kalau menurut kompetensi ya Ibu ya, karena di dalam kegiatan coaching itu kan ada alurnya ya Bu ya, yang saya paham ada alur kita dengan menggunakan teknik rasa. Mungkin kedepannya kompetensi yang mau saya kembangkan adalah saya belajar lebih jauh lagi bagaimana yang lebih tepatnya lagi dalam melakukan proses alur rasa, dan bagaimana ketika berhadapan dengan coach saya bisa memperkuat teknik rasa yang saya sudah pelajari. Mungkin itu yang ingin saya kembangkan Ibu. Luar biasa sekali Ibu, dan Ibu ingin mendalami lagi alur firmannya ya, dan juga teknik rasanya.
supaya coachingnya itu lebih tergali lagi potensi dalam dari dirinya untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Ya, Ibu. Baik, terima kasih sudah bersedia di observasi hari ini. Terima kasih Ibu Ya. atas bimbingannya. Ya, sama-sama. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.